Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurania dari kelas 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandaulan Sifani dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Firdaus. Saya dari kelas 2D Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Bibina Anjani dengan NIM 120122011113, jurusan Ilmu Hukum dan mata kuliah Hukum Pidana. Perkenalkan, nama saya Nova Trisha Menurung. Saya dari kelas 2D Hukum. Teka-teki penemuan potongan tubuh seorang pria bertato naga di aliran Sungai Bengawan Solo akhirnya berhasil diungkap polisi. Tersangka ditangkap saat hendak kabur ke wilayah Sumatera. Korban bernama Rohmadi, usia 51 tahun, alias Madun bin Ratiman, warga Keprabon Wetan RT 002 RW 003, Kelurahan Keprabon Banjarsari Solo. Tersangka bernama Suyono alias Bang Yos bin Sunarto, warga Laweyan Solo, bekerja sebagai buruh, tinggalnya di wilayah Laweyan. Kepolisian Resort Polres Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan mutilasi dengan korban bernama Rohmadi dengan umur 51 tahun alias Madun bin Ratiman, warga Kepradon Wetan RT 02 RW 3, Kelurahan Kepradon Banjarsari Solo. Tersangka bernama Suyono alias Bang Yos bin Sunarto, warga Laweyan Solo, berhasil ditangkap polisi di area pemakaman Widoro Rejo, Makam Haji Kartasura, Minggu, tanggal 28 bulan Mei 2023. Setelah kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 mengarah pada salah satu tersangka atas nama Suyono, umur 50 tahun alias Yono, kerjanya buruh, tinggalnya di wilayah Laweyan, kata Kapolda Jawa Tengah Kombes Ahmad Lutfi saat konferensi pers di Mapolres Sukoharjo, Selasa, tanggal 30 bulan Mei 2023. Mantan Kapolresta Surakarta itu mengungkapkan peristiwa pembunuhan dilakukan di toko mebel Yanto, Jalan Insinyur Soekarno nomor 36, Dukuh Ngasinan, Desa Kuarasan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.01 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari Minggu tanggal 21 bulan Mei sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan penemuan bagian tubuh korban di pinggir lelatan tepi sungai Jenes, Pringgolayan, Dukuh Waringin Rejo, RT 9 RW 17, Desa Cemani Grogol, Sukoharjo. Lanjutnya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku yang merupakan rekan kerja korban di toko mebel berniat menghabisi nyawa korban. Pelaku merasa jengkel dan dendam sejak lama dan timbul niat menguasai barang korban. Pelaku kemudian mempersiapkan pipa besi berbentuk bulat dengan panjang 70 dengan diameter 5 cm yang berada di dalam kamar dan disimpan oleh pelaku untuk si korban. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 sekiranya pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, pelaku meminjam sepeda motor Honda Beat milik korban untuk mengambil plastik besar yang biasa digunakan untuk tempat pakaian laundry atau sebagai sarana membungkus mayat korban. Yang keempat, pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, pelaku menjalankan aksinya membunuh korban, yakni dengan cara memukul kepala si korban sebanyak 3 kali menggunakan pipa besi. Setelah nyawa korban dipastikan tidak bernyawa, kemudian pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 6 bagian menggunakan pisau sepanjang 30 cm untuk memudahkan membuang mayat si korban. Lalu pakaian dan potongan tubuh si korban ini dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik yang sudah disiapkan untuk selanjutnya dibuang di tempat yang terpisah. Pelaku kemudian membuang plastik berisi pakaian dan potongan ke beberapa tempat, yaitu ke jembatan Ngasinan Kerawang Grogot. Terus plastik berisi pakaian korban ini kemudian ke jembatan Lebak Kusumo di Lagan, Pasar Kliwon, Solo. Dia membuang plastik yang berisi kepala korban dari atas jembatan. Pembuangan dilanjutkan ke Sungai Pringgolayan, Desa Cermani Grogol. Ia membuang plastik berisi potongan pangkal kanan, pangkal serta
potongan tubuh pinggang kanan. Potongan tubuh juga dibuang di jembatan Ngeruki, Cernani. Pelaku membuang plastik yang berisi pangkal bahu kanan sampai tangan kanan, serta pangkal bahu kiri sampai tangan kiri, pinggang ke atas sampai leher, serta bantal yang terdapat bercak darah korban dari atas jembatan. Pada hari pertama, Minggu 21 Mei 2023, penemuan pertama pada pukul 9.15 WIB di Sungai Janes, Duku Waringin Rejo, RT 9 RW 17, Desa Cimani, Grogol, Sukoharjo. Ditemukan potongan tubuh manusia berupa tangan kiri orang dewasa. Penemuan kedua pada pukul 11.30 di Sungai Begawan, Solo, Malioban, Sukoharjo berupa potongan tubuh manusia bagian kaki kiri. Penemuan ketiga pada pukul 12 WIB di wilayah Kecamatan Grogol berupa potongan tubuh manusia bagian badan tanpa pakaian. Penemuan keempat pada pukul 17.30 berupa potongan kepala manusia di Bentaran Sungai Mojo, Pasar Kliwon. Pada hari kedua, Senin 22 Mei 2023, penemuan kelima pada pukul 6.30 WIB berupa potongan tubuh manusia bagian tangan kanan orang dewasa di Sungai Janes, Pariogolayan, Solo. Penemuan keenam pada pukul 15.59 WIB berupa potongan paha orang dewasa di Sungai Janes, Pariogan, Solo. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo dan Polres Surakarta yang di-backup oleh Deskriptum Polda Jateng bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap perkara. Tim gabungan turut bekerja sama dengan tim Inifas, Labor, dan Bidokas Polda Jateng yang dipimpin oleh Kabidokes Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwarti selaku ketua tim. Pengungkapan perkara dilakukan dengan metode Scientific Crime Investigation guna mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu untuk yang pertama, potongan tubuh manusia yang ditemukan di berbagai lokasi tersebut kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muedi, Solo untuk dilakukan proses otopsi dan identifikasi jenazah. Dan yang terakhir, waktu kematian korban diperkirakan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 atau sekitar 40 hingga 50 jam sebelum ditemukan. Berdasarkan hasil otopsi dari tim DFI dan Inafis Polda Jateng, ditemukan berbagai hasil. Yang pertama, potongan tubuh tersebut identik milik satu orang tubuh manusia. Lalu yang kedua, pada potongan kepala terdapat 2 luka terbuka akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan pendarahan hebat dan diduga menjadi penyebab kematian korban. Yang ketiga, ditemukan tato gambar naga pada lengan atas dan punggung korban. Inafis kemudian melakukan pemeriksaan daktiloskopi pada sidik jari tengah milik korban dengan hasil sebesar 70% identik korban berinisial R berusia 50 tahun. Sampel darah manusia yang diduga korban yang ditemukan petugas di jembatan Prigolayana dan sampel darah orang tua korban kemudian dilakukan pemeriksaan DNA guna dibandingkan dengan potongan tubuh korban. Tim gabungan juga melakukan identifikasi dengan pencocokan gambar tato naga yang terdapat pada tubuh korban dengan yang dimiliki oleh tim Opsnal. Tidak hanya itu, tim gabungan turut memeriksa 21 orang saksi yang diantaranya berperan sebagai penemu bagian tubuh korban, keluarga, kerabat, dan tetangga korban. Berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan tim gabungan melakukan gelar perkara dengan hasil menetapkan tersangka atas nama Suyono alias Bang Yos, tersangka berjenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun bekerja sebagai buruh harian lepas atau kuli bangunan asal Lawean, Solo. Tim gabungan melakukan pencarian terhadap tersangka untuk dilakukan penangkapan. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka di Duku Wodorejo, Desa Mahkamaji, Kartasura, Sukoharjo. Petugas melakukan tindakan tegas terukur karena tersangka melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AD 4761KS milik korban,
dan 1 potong pipa besi berukuran 70 cm, 1 pisau pemotong daging panjang kurang lebih 40 cm, 1 helm, 1 potong kaos pendek warna biru berkerah hitam milik pelaku, 1 potongan celana jeans warna biru milik pelaku. Kesimpulan dari kasus di atas, pelaku berhasil dijerat dengan pasal 340 KUHP pidana atau pasal 338 KUHP pidana dengan hukuman mati. Motif yang diberikan pelaku juga merupakan motif perasaan yang selama ini pelaku pendam, yaitu rasa dendam dan rasa ingin memiliki harta korban.